Bapak Ibu guru keren senusantara, berjumpa kembali bersama saya Nora Lasfitria, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa murid hanya selembar kertas putih dan kita sebagai guru mempunyai kewajiban untuk mengisi kertas putih tersebut. Saya juga percaya bahwa guru harus selalu di depan, memberikan contoh, guru harus serba tahu, guru selalu benar, dan mentransfer pengetahuannya itu kepada murid tanpa melibatkan mereka dalam pencarian konsep pengetahuan tersebut. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih berfokus kepada aspek kognitif. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dinyatakan bahwa pembelajaran sudah berhasil. Saya akan merasa gagal ketika murid tidak mampu mencapai KKM. Saya juga yakin bahwa pembelajaran terbaik adalah di kelas. Karena kelas menurut saya adalah tempat yang memang sudah disiapkan untuk belajar. Sehingga di dalam kelas, murid akan lebih berkonsentrasi. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, cara pandang saya terhadap pendidikan berubah. Saat ini, saya menyadari bahwa murid bukan selembar kertas putih, melainkan sebuah kertas yang sudah terisi penuh, namun coretan-coretannya masih buram. Coretan-coretan buram ini adalah sifat dasar murid, baik dan buruk yang sudah dibawanya sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya, menebalkan coretan-coretan yang baik, dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Sebagai guru, kita hanya bisa mengubah atau membimbing murid ke arah yang lebih baik. Namun, kita tidak akan bisa mengubah atau menghapus dasar yang sudah ia bawa sejak lahir. Mempelajari modul ini, saya sadar bahwa peran pendidik adalah lebih ke Tuturi Handayani. Di belakang memberikan dorongan. Kita harus memberikan dorongan, kemerdekaan kepada murid dengan segala kodratnya. Sehingga mereka mempunyai inisiatif, berpikir kreatif dan inovatif, mampu menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan tanpa harus disuapi oleh guru. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai dengan kodratnya, yang dalam hal ini kodrat anak adalah bermain, maka anak akan merasa senang dan tanpa sadar akan gemar dan cinta belajar. Saat ini saya sadar bahwa aspek kognitif bukan aspek yang terpenting lagi, melainkan harus diselaraskan dengan aspek afektif yakni budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah rambu atau arahan yang kita berikan kepada anak, sehingga ia sadar bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasannya haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. Budi pekertilah yang akan membentuk manusia yang humanis, manusia yang penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, selamat, dan bahagia. Setelah mempelajari modul ini, saya juga sadar bahwa pembelajaran tidak melulu harus di dalam kelas. Justru anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka pelajari harus mempunyai korelasi dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan akan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Hal yang akan segera saya lakukan adalah menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran saya. Saya akan mengajak murid untuk turut serta dalam perencanaan pembelajaran sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti prosesnya. Saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mendorong murid saya untuk berpikir kreatif, inovatif, kolaboratif, dan mempunyai inisiatif dalam mengemukakan gagasannya sehingga mandiri dalam menemukan konsep-konsep pengetahuan.
Saya juga akan menerapkan pembelajaran yang kontekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga murid akan mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Dalam pemberian kebebasan kemerdekaan belajar, tentu saja saya juga akan tetap memberikan rambu-rambu atau arahan sehingga murid tidak akan kehilangan arah. Saya akan menanamkan budi pekerti melalui kebiasaan-kebiasaan baik sebelum memulai proses pembelajaran dan dalam mengakhiri pembelajaran. Saya juga akan meminta dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Karena bagaimanapun, sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar adalah 3 aspek membentuk karakter budi pekerti seorang anak. Bapak Ibu guru hebat, demikian video saya kali ini. Tetap belajar, berbagi, berkarya, dan terus bermanfaat bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.